Warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang anak-anak. Siang, Bu. Ya, ketemu lagi sama Ibu hari ini. Kita akan lanjut ke pelajaran berikutnya. Sebelum kita lanjut ke pelajaran, Ibu mau absen dulu. Hari ini ada yang tidak hadir? Ada Siapa yang tidak hadir? Ervina. Ervina ya. Ervina kemana? Izin. Ervina izin. Oke, selebihnya hadir ya. Ya. Apa kabar kalian semua? Baik, Bu. Alhamdulillah, tetap jaga kesehatan ya. Ya, Bu. Hari ini kita akan belajar tentang persendian, melanjutkan pelajaran kemarin mengenai sistem gerak. Kemarin kita sudah membahas soal rangka dan sekarang kita lanjut ke persendian, yaitu menghubungkan gerakan persendian yang terlibat dalam sistem gerak. Jadi nanti kalian akan membahas beberapa macam sendi dan nanti Ibu akan membagi beberapa kelompok. Oke, sebelum kita mulai ke materi, sekarang supaya pembelajaran kita berkah dan ilmunya bermanfaat, mari kita bersama-sama memulai mata pelajaran hari ini dengan mengucap lafal basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Oke, langsung. Ya, jadi tujuan pembelajaran hari ini adalah kalian diharapkan setelah mempelajari macam-macam persendian ini, kalian diharapkan dapat menghubungkan berbagai gerakan dan persendian yang terlibat dalam sistem gerak. Nah, sebelum itu kalian coba ingat-ingat dulu nih ya, kan kalian sudah pernah mempelajari tentang sistem rangka di SMP ya. Sekarang kalian ingat-ingat kenapa tulang itu antara satu tulang dengan tulang yang lainnya itu dapat bersatu. Kalian tahu nggak apa yang menyatukan antara tulang yang satu dengan tulang yang lainnya? Ada yang tahu? Ya, tahu. Apa? Sendi. Sendi. Oke, benar. Jadi tulang antara tulang yang satu dengan tulang yang lainnya itu disatukan oleh sendi atau persendian. Nah, sekarang Ibu mau tanya, apakah setiap sendi itu arah pergerakannya sama atau tidak? Tidak. Iya, betul sekali. Jadi setiap sendi itu pergerakannya berbeda ya, atau arah geraknya berbeda. Sekarang Ibu mau salah satu di antara kalian maju untuk mendemonstrasikan beberapa gerakan persendian. Jadi gerakan persendian itu ada beberapa istilahnya. Silakan ada yang berani mau menampilkan dirinya menjadi menampilkan kepada rekan-rekannya untuk memperagakan gerakan sendi. Ada yang mau? Oke, Ira silakan maju. Nah, anak-anak, jadi teman kalian di depan ini akan Ibu suruh memperagakan beberapa gerakan persendian. Sebenarnya harusnya ditampilkan di PowerPoint ya, hanya karena sekolah kita terbatas. Jadi Ibu sudah mengeprintkan beberapa gambar seperti ini. Ini gambar beberapa gerakan persendian. Nah, jadi teman kalian di depan ini yang akan memperagakannya. Coba untuk Ira geser sedikit. Ya, sekarang Ibu mau menyuruh Ira untuk melakukan gerakan fleksi dan ekstensi. Jadi apa itu fleksi? Fleksi itu adalah gerakan persendian menekuk. Jadi silakan rentangkan tangannya Ira, satu. Nah, terus ditekuk tangannya. Nah, ya, ini adalah yang dinamakan fleksi. Terus luruskan lagi. Nah, lurus ini adalah ekstensi. Jadi diingat-ingat ya, fleksi itu gerakan menekuk dan ekstensi itu gerakan melurus. Betul. Terus selanjutnya gerakan ini, gerakan abduksi dan aduksi. Nah, ini bisa kalian lihat ya. Coba kita rentangkan tangan. Nah, gerakan abduksi adalah gerakan menjauhi tubuh. Jadi dia rentangkan tangan. Nah, ini gerakan menjauhi tubuh ya. Ini tubuh, ini tangan. Jadi dia menjauhi tubuh. Itu disebut dengan abduksi. Nah, kalau aduksi lurus lagi, Bo. Nah, ini aduksi. Jadi gerakan melurus dan mendekati tubuh. Ini yang dinamakan aduksi. Ingat ya. Nah, ini aduksi, menjauhi, dan ini aduksi, dia mendekati tubuh. Yang selanjutnya adalah gerakan elevasi dan depresi. Nah, elevasi ini gerakan di mana dia mengangkat
menundukkan. Coba kepalanya nengok ke atas. Nah, ini gerakan elevasi atau menaikkan atau mengangkat. Gerakan mengangkat ya, dilakukan oleh sendi. Terus untuk depresi gerakan menunduk. Nah, elevasi gerakan menunduk. Nah, seperti ini. Oke, terima kasih Ira, silakan duduk. Kasih tepuk tangan untuk Ira sudah berani maju. Nah, itu tadi kalian sudah mendemonstrasikan beberapa gerakan persendian. Ya, terima kasih kepada Ira yang sudah mau mendemonstrasikan. Selanjutnya, nah itu tadi yang telah didemonstrasikan oleh teman kalian. Terima kasih tadi Ira yang sudah mendemonstrasikan. Jadi sekarang tugas kalian adalah mendiskusikan hasil dari demonstrasi teman kalian tadi. Kan ada beberapa gerak sendi, ada macam-macamnya ya. Silakan didiskusikan. Nanti lembar diskusinya akan Ibu bagikan dan boleh kalian langsung isi. Di situ sudah ada beberapa poin yang harus kalian diskusikan juga. Dibagikan ya. Ini lembar diskusinya. Silakan didiskusikan beserta teman sekelompoknya. Oke, udah selesai semuanya? Sudah, Bu. Ya, kalau sudah, sekarang silakan perwakilan kelompok untuk maju ke depan. Siapa yang berani? Ibu. Oke, Tika silakan maju ke depan untuk mempresentasikan hasil diskusinya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Vika Destileka Putri, perwakilan dari kelompok 1 yang akan membahas tentang sendi. Sendi merupakan hubungan antar tulang sehingga tulang mampu digerakkan. Hubungan antar dua tulang atau lebih disebut persendian atau artikulasi. Ada macam-macam persendian, yaitu berdasarkan kemampuan geraknya sendi dibagi menjadi dua, yaitu diatrosis dan sinatrosis. Diatrosis merupakan persendian yang memungkinkan terjadinya gerak yang sangat bebas. Persendian ini memiliki komponen seperti kapsul, sendi, dan cairan sinovial. Sinastrosis merupakan persendian yang tidak memungkinkan adanya pergerakan. Sinatrosis dibagi menjadi dua, yaitu sinatrosis sinkondrosis yang tulangnya dihubungkan tulang rawan, contohnya ruas rias tulang belakang. Sinatrosis sinfibrosis yang antar tulangnya dihubungkan oleh jaringan ikat tersebut, contohnya hubungan antar sendi tulang tenggorokan. Macam-macam sendi diastrosis. Persendian diastrosis dibagi berdasarkan arah geraknya, yaitu sendi putar, sendi peluru, sendi pelana, dan sendi engsel serta sendi geser. Sendi peluru merupakan persendian yang memungkinkan gerakan ke segala arah. Contohnya hubungan antara lengan atas dan tulang belikat. Sendi putar yang memungkinkan gerakan berputar atau rotasi. Contohnya hubungan antara lengan atas dan lengan bawah. Sendi pelana merupakan persendian yang memungkinkan beberapa gerakan rotasi, namun tidak ke segala arah. Contohnya hubungan antara jari dan telapak tangan. Sendi engsel merupakan persendian yang memungkinkan gerakan ke satu arah. Contohnya hubungan antara ruas jari dan lutut. Sendi luncur merupakan sendi yang memungkinkan gerak rotasi pada satu bidang datar saja. Contohnya pergelangan kaki. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kasih tepuk tangan untuk Erika. Iya, itu tadi perwakilan dari kelompok 1 ya untuk Erika. Terima kasih sudah membacakan hasil diskusinya. Jadi sedikit koreksi ya, benar apa yang dikatakan Erika tadi tentang macam-macam persendian ya, bahwa persendian itu ada diartrosis, ada sinartrosis. Namun beberapa sumber menyebutkan bahwa sendi itu juga dibedakan menjadi 3 bagian berdasarkan bisa atau tidaknya dia bergerak. Yang pertama itu diartrosis yang memungkinkan sendi bergerak seperti tadi yang macam-macamnya, ada sendi peluru, ada sendi pelana, sendi geser itu tadi. Terus sinartrosis itu persendian yang tidak dapat bergerak. Nah, terus yang ketiga itu ada juga beberapa sumber yang menyebutkan persendian amfiatrosis. Nah, amfiatrosis ini dia dapat bergerak tetapi tidak leluasa seperti diartrosis. Contohnya itu adalah sendi yang menghubungkan antara tulang dada atau tulang punggung ya, tulang belakang. Nah, itu sendi amfiatrosis. Ya, sudah cukup bagus untuk Erika tadi
pembahasannya, membahas juga tentang pengertian sendi ya, tadi sudah kalian dengarkan. Terus tadi juga membahas tentang macam-macam sendi diartrosis dan juga pengertiannya, sudah bagus. Selanjutnya kita akan membahas, tadi Vika kan sudah membahas ketika maju sudah membahas macam-macam sendi contohnya, terus juga sudah membahas macam-macam persendian, diartrosis, inartrosis tadi sudah dibahas, pengertian juga sudah dibahas. Ibu akan sedikit menambahkan tentang struktur penyusun sendi. Jadi ini Ibu sajikan gambar. Nah, ini adalah struktur penyusun sendi, bisa kalian lihat, terlihat ya? Ya. Yang pertama ada ligamen. Nah, ini ligamen. Ini yang ini. Nah, ini panahnya menunjuk ke sini. Ini yang dinamakan dengan ligamen. Ligamen itu merupakan jaringan ikat di antara tulang. Nah, jadi ini tulang. Yang titik-titik ini sampai dengan garis ini tulang. Lalu yang ini jaringan ikat. Nah, ini yang disebut ligamen. Terus yang selanjutnya ada kapsul sendi. Nah, ini kapsul sendi yang membungkus. Jadi kapsul sendi ini secara sederhana saja bisa kita artikan sebagai pembungkus antar dua tulang. Ini kedua tulang ini disatukan dan akhirnya dibungkus oleh kapsul sendi yang di luar. Terlihat ya? Ya. Nah, yang selanjutnya adalah cairan sinovial. Jadi Evika ada salah ya nyebutnya. Jadi cairan sinovial bisa dilihat di bukunya juga. Nah, cairan ini merupakan pelumas pada ujung-ujung tulang. Nah, ini dia cairannya. Nah, ini tuh sebenarnya cairan. Ini merupakan pelumas. Jadi antara dua sendi ini, ibaratnya kalau misal motor itu ada olinya supaya dia mesinnya nggak macet. Nah, di antara dua tulang ini terus dibungkus oleh kapsul. Nah, baru di antaranya itu ada yang dinamakan cairan sinovial untuk sebagai pelumasnya. Yang selanjutnya adalah tulang rawan hialin. Tulang rawan hialin itu tulang yang membungkus, ini tulang rawannya titik-titik ya. Nah, ini dua ini. Dia itu ada pada ujung tulang antara persendian. Itu yang dinamakan tulang hialin. Iya, jadi tadi sama teman kalian juga sudah disinggung tentang macam-macam sendi. Sekarang Ibu mau menyajikan gambar dari macam-macam sendi tersebut. Bisa kalian lihat. Yang pertama adalah sendi peluru. Bentuknya seperti ini ya. Nah, sendi peluru itu merupakan sendi yang memungkinkan gerakan ke segala arah. Contohnya adalah hubungan antar tulang lengan atas dengan tulang belikat. Nah, jadi kalau misal kalian gerakan, ini bisa memutar ke segala arah. Itu disebut sendi peluru. Yang kedua, itu sendi putar. Nah, sendi putar itu memungkinkan gerakan berputar atau rotasi. Contohnya hubungan antara tulang lengan atas dengan tulang lengan bawah. Nah, jadi contohnya antar tulang lengan atas dan tulang lengan bawah ini ya. Nah, ini gambarnya seperti ini. Jadi kalau misal kalian gerakan, nah seperti ini, dia bisa berotasi juga, tapi tidak sefleksibel sendi peluru. Selanjutnya adalah sendi pelana. Sendi pelana ini, sendi pelana itu persendian yang memungkinkan beberapa gerakan rotasi, namun tidak segala arah. Contohnya hubungan antar jari dan telapak tangan. Nih, ini jari dan telapak tangan, berarti sendinya dari sini ya. Nah, ini bisa seperti ini tuh. Nah, bisa begini, bisa berputar juga tetapi tidak ke segala arah. Yang selanjutnya adalah sendi engsel, persendian yang memungkinkan gerakan hanya ke satu arah. Jadi seperti engsel pintu. Engsel pintu kan hanya bisa membuka dan menutup. Contoh hubungannya antar ruas jari dan lutut. Nah, misal nih jari antar ruas jari berarti di sini kan. Nah, ini kan hanya bisa menekuk, berdiri lagi, menekuk, berdiri lagi. Begitu juga lutut hanya bisa menekuk dan lurus. Yang terakhir adalah sendi luncur atau sendi geser. Nah, sendi ini contohnya adalah pada pergelangan kaki. Jadi kalau kalian gerakan kaki kalian, itu kaki kalian bisa lurus dan bisa menekuk, gitu kan? Itu di antara pergelangan kaki. Ada yang ingin ditanyakan? Tidak, sudah paham semua? Sudah. Oke, benar nih, udah paham semua. Berarti kalau misal ibu adakan postes nggak apa-apa ya, kalau sudah paham semua. Ya.
Ya, kalau sudah paham semua, selanjutnya Ibu bakalan kasih soal post test yang harus kalian isi. Kan tadi kalian jawabnya sudah paham semua ya, yang harus kalian. Jadi kalian harus mengisi soal post test ini. Ibu beri waktu 10 menit. Ini ada isai singkat yang harus kalian isi. Diisi masing-masing. Jadi silakan ditutup bukunya. Jadi di atas meja cuma ada pena ya. Nah, kalau kalian sudah paham, silakan diisi soal post testnya. Nanti setelah 10 menit dikumpulkan lagi kepada Ibu. Soal post test ini mengetes sejauh mana pemahaman kalian tentang pembelajaran tadi. Ya, Ibu beri waktu 10 menit. Tidak. Ya, udah 10 menit sudah selesai? Sudah. Kalau sudah, silakan post testnya dikumpulkan sama hasil diskusi yang tadi ya. Ya. Ya, ini nanti Ibu koreksi, terus nilainya nanti Ibu bagikan. Oke, sudah, post testnya sudah dikumpul. Kalian juga tadi sudah berdiskusi dan sudah berdemonstrasi dan mendiskusikan hasil demonstrasi kalian. Sekarang kita tarik kesimpulan ya, bahwasanya sendi itu merupakan penghubung antara dua tulang. Nah, jadi kalian bisa bergerak itu selain ada rangka, ada otot, ternyata juga ada sendi yang menghubung antara dua tulang. Sendi itu bermacam-macam. Ada diartrosis, ada sinartrosis, dan ada amfiartrosis. Ya, kalau begitu sudah tidak ada yang ditanyakan? Tidak. Nah, kalau tidak ada yang ditanyakan, cukup untuk hari ini. Minggu depan kita akan membahas tentang otot. Jadi silakan dipelajari di rumah sebelum masuk ke kelas. Terima kasih untuk hari ini. Semoga ilmunya bermanfaat. Ibu akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.